Oke, halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Rahman Cybercom. Dan pada kesempatan kali ini kita coba untuk trial ya. Kita coba trial merekam memakai 16 5G dan kita juga mengeditnya di sini langsung teman-teman. Jadi di sini kita akan coba untuk workflow di mana semuanya kita kerjakan di smartphone seperti itu. Dan di sini memang ada beberapa kelebihan ya dari si A16 5G. Jadi kelebihannya adalah ketika di sini itu kita melakukan tuh zoom in, zoom out dan bahkan sampai wide seperti ini teman-teman. Ketika kita melakukan perekaman itu dia tidak putus ya. Tuh. Terus seperti ini teman-teman, jadi ya ini seperti kita itu buat skin baru nih kayak gini ya, keren sih menurutku untuk ini. Cuman memang dari segi kualitas kameranya ya kalian bisa lihat sendiri ya, ini bahkan saya rasa agak lebih kalah dari ini ya, 05S malahan teman-teman. Jadi padahal dari segi harganya di sini menang banget ya untuk si A16 5G karena memang ya spesifikasinya jauh lebih tinggi ya, dual. Oke, dan di sini kita tidak bahas tentang ini ya A16, tetapi di sini kita kalau kalian lihat di sini di depanku ada dua tripod ya teman-teman. Ini adalah tripod yang mungkin udah saya beli lama ya, dan kita pengen buat pembahasan sebenarnya tapi belum sempat ya teman-teman. Pas kita unboxing dan lain-lain ini malah keburu udah dipakai gitu ya. Jadi di sini kita akan coba untuk reviewkan pada kalian, dan ini tuh low budget ya teman-teman untuk bahas ini di sini teman-teman, seperti itu. Oke, ini teman-teman kita akan saya pengen melakukan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channelku. Di sini kalau kalian lihat, mungkin bagi beberapa orang itu kalau kalian lihat di sini 266 dan 230 mungkin akan tertawa tapi it's fine, gak masalah. Jadi beberapa orang mereka sangat mempermasalahkan untuk jumlah subscriber dan lain sebagainya, dan beberapa orang ada juga yang komen di kita, "Bang, suara kamu kurang ini, kurang kurang dan lain sebagainya." Di sini tuh aku belum punya studio teman-teman ya. Studio kalau misalnya aku terlalu bebas di sini, tetangga sebelah teman-teman seperti itu, yang itu ya terganggu gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi rumahku itu bukan rumah yang di situ tuh ada pagarnya besar gitu ya, punya studio sendiri, ruangan sendiri yang kadang-kadang suara, enggak teman-teman, seperti itu. Dan itu buat teman-teman ya yang mungkin berkomentar di situ ya, pernah ada komen gitu teman-teman. Jadi kita akan coba untuk improve terus ya teman-teman, kita improve. Dan memang di sini kenapa kok ini lama juga, karena memang di sini tuh tidak memperlihatkan wajah atau faceless ya teman-teman, cukup spesial teman-teman. Jadi terima kasih banyak buat yang sudah subscribe di channel Rahman Cybercom ini, dan semoga ini informasi yang berada di sini itu dapat bermanfaat buat kalian. Dan di beberapa video kita biasanya juga menyertakan beberapa link pembelian biasanya yang bisa kita beli, dan itu udah kita pilihkan. Dan kalau misalnya kalian lihat di platform lain juga, di sini kita juga ada untuk rekomendasi alat yang ada di TikTok ya, tapi ya TikTok yang itu terhubung di Tokopedia affiliate ya teman-teman, seperti itu. Kalian bisa lihat di situ, itu udah saya pilihkan, benar-benar pilihkan ya dari berbagai macam toko, dari toko ada banyak sekali produk di situ, kita udah pilihkan. Sebagian besar banyaknya ada di short ya, di sini 266 ini short, karena memang buat gampang dan itu lebih sebenarnya untuk channel yang kecil kayak gitu, short itu dapat membantu untuk meningkatkan jumlah subscriber seperti itu. Nah, tetapi memang untuk jam tayang sendiri biasanya akan lebih didapatkan dari video reguler biasa. Oke, langsung aja kita ke pembahasan ya teman kali ini. Di sini ini adalah salah satu setup yang mungkin bisa juga kalian copy seperti ini. Dan kalau kalian lihat di sini, ini yang aku beli itu adalah tripod yang dia itu material kebanyakan semuanya, hampir semuanya itu plastik, kecuali di sini ini bukan termasuk ya teman-teman. Oke, sebentar. Nah, kecuali ini fokusnya, kita lihat fokus ya. Jadi seperti itu ya, 16 gitu, material plastik. Di sini ini kalau kalian ya teman-teman, jadi ini holder TAF Studio yang kalian bisa beli di sini itu seharga sekitar 11 ribuan ya, 11 ribuan di sini. Jadi ini terpisah. Ini tripodnya itu adalah ini benar-benar material full plastik, dan ya ini adalah salah satu kelemahan yang ada di sini tuh teman-teman. Makanya kenapa jadi kita akan coba di sini ya, kita coba untuk setup pakai seperti ini. Biasanya pakai kenapa aku pakainya? Jadi kita tidak pakai ini gitu ya teman-teman, seperti ini. Kalau misalnya kita tuh pakai ini tripod ini, karena ini ada kelemahan ya di sini teman-teman. Jadi ketika kita pasang ini gitu ya, kita pasang itu. Nah, di sini ini kan agak ballnya, jadi kita bisa muter-muter ini ya, kayak di sini ya, kita puter di beberapa arah memakai ini, dan ini cukup itu teman-teman. Nah, ketika kita pasangkan dengan itu jadi agak ringkih dan ngempleh gitu ya teman-teman. Nah, makanya di sini ada salah satu kelemahan yang aku pertama kali di sini, yang kita udah pakai di beberapa kali ya teman-teman, seperti ini. Jadi di bagian sini walaupun ini kita sudah kencangkan teman-teman. Nah, jadi dan ini tuh tidak 60 juga, ini cuman searah doang gitu ya, seperti ini, cuman searah tuh. Nah, tetapi dia ngempleh teman-teman. Jadi ketika kita benar cepat, misalnya kita pengambilan gambar dan lain sebagainya, pakai kayak ini akan ya kurang oke juga gitu ya teman, seperti ini. Nah, makanya di sini tuh agak kurang cocok juga ketika kita gunakan untuk ini yang berat-berat ya, smartphone yang berat. Ini A05S itu saya rasa cukup berat teman-teman di sini tuh, A05S ya. Cuman ini merupakan smartphone yang dia itu tuh ada lubang jacknya ya teman-teman. Jadi cukup langka sekarang ini smartphone yang dia itu memiliki lubang jack. Padahal lubang jack itu biasanya ya teman-teman ya, karena ini terpisah ya. Entah kenapa ketika kita charge itu dia jauh lebih stabil ya teman-teman, jauh lebih stabil.
Jadi ketika smartphone itu dia itu ini ya, tidak ada lubang jack atau dia itu hanya Type C itu dia bisa gunakan untuk itu, termasuk untuk audio juga teman-teman. Nah itu kalau misalnya kita cas mesti kan bermasalah buttonnya. Jadi misalnya kita copot baru itu normal lagi. Jadi kayak ada permasalahan kelistrikan gitu ya di sini. Ketimbang ketika kita pakai smartphone yang dia itu ada jack audio, biasanya akan lebih stabil ketika dicas pun juga ketika kita gunakan ya dalam kondisi cas itu akan tetap stabil. Entahlah. Nah seperti itu, tapi temukan teman-teman. Karena di sini kalau kalian lihat listrik juga kan, ke earphone yang mungkin beberapa vendor, karena memang Android itu kan ada banyak sekali brand ya, ada banyak sekali brand di situ ya. Jadi tidak hanya di sini, kalau di sini Samsung ya, karena ada Xiaomi, terus ada Vivo, ada Oppo dan sebagainya ya teman-teman, seperti itu. Mungkin ada yang tetap mempertahankan itu ya, mempertahankan. Karena ini saya rasa untuk jack audio yang semacam ini itu dia kayak identitas tuh ya. Kenapa? Karena di sini tuh kita menjadi tidak was-was. Artinya kalau misalnya jack audionya rusak, ini masih bisa kita gunakan. Bayangkan kalau misalnya di sini untuk lubang Type C-nya itu sudah rusak semuanya, karena itu digunakan untuk berbagai macam hal. Ya entahlah apakah desain untuk yang sekarang itu dia dirancang lebih tahan gitu ya. Nggak tahu juga, tapi yang jelas yaitu tadi ada satu permasalahan tadi ketika kita cas, nanti ketika kita gunakan, jadi tidak cocok untuk kita gunakan ketika pas dicas ya, seperti itu untuk smartphone yang tanpa jack audio. Nah itu seputar iklan ya teman-teman, iklan sebentar yang itu iklan. Kita kembali lagi ke sini ya, ke pembahasan kita. Jadi ini cukup murah. Jadi kenapa kok aku beli yang ini gitu ya teman-teman? Aku tuh suka desain yang seperti ini teman-teman. Jadi untuk yang TEF Studio ini, itu tuh dia pakai knob ya. Kalian bisa lihat di sini knob. Jadi di sini tuh masangnya itu kita tidak kita melarkan gitu loh teman-teman, kayak kita maksa. Enggak, tetapi kita tinggal putar aja knobnya, nanti kita bisa atur. Jadi tidak kita jebreng gitu, enggak tentu kayak yang beberapa yang lainnya gitu ya. Dia pakai knob kayak gini lebih halus gitu ya, lebih halus dan jadi enggak harus kita pakai tenaga yang besar gitu ya, kayak gitu. Dan ini kita juga bisa putar gitu kan, ini kita bisa putar jadi posisi kayak gini ataupun horizontal ya, ataupun full thread. Nah ini juga ada kayak, nah seperti itu. Kenapa aku suka ini teman-teman? Jadi ini cukup oke gitu ya, tentu seperti itu di sini. Nah selanjutnya di sini, ini ketika kita buka teman-teman, jadi copot ya, copot itu seperti ini teman-teman. Jadi mungkin ketika dicopot ini ya kalian bisa tambahkan juga untuk action kamera ya. Jadi untuk ini, jadi untuk masang di sini nanti di baut tuh seperti ini, dan bautnya itu segini. Nah ini dia, jadi materialnya ini sempat seret ya teman-teman ya di sini tuh. Jadi ini tuh kayak dia bisa dicopot di ini juga, tapi ini seret teman-teman. Jadi di sana bautnya itu tidak mau dilepas gitu ya. Jadi kita harus melepas secara paksa di sini. Kita kasih beban di sini agar dia bisa muter. Jadi ininya tuh dia kayak plastiknya sama bautnya itu dia dol. Nah seperti ini teman-teman. Dan kadang perangkat-perangkat yang seperti ini kita perlu sabar juga. Baut ya di sini kita bisa copot di situnya sih sebenarnya untuk membenarkan ini gitu ya. Kita copot. Oke, ini kita udah copot pakai Open Plus. Nah isinya kayak gini teman-teman. Jadi ini kayaknya dol, jadi dia tidak mau diputer. Jadi kita bisa manual ya, putar di sininya. Dan ya seperti inilah teman-teman isinya tuh. Nah emang ini yang desain juga kayak print 3D kayak gitu ya, pakai print 3D ya. Tuh kan bener di sini dol, jadi di sini tak mau. Kita bisa pakai tang sebenarnya, tapi aku kayaknya nggak ada tang di sini, jadi kita perlu pakai apa ya? Nah jadi ketika kalian pakai kayak gini tuh, ini jangan keras ya, kenceng-kenceng, jangan terlalu kenceng-kenceng ya. Nanti jadinya ini bisa dol. Ini kalau udah dol kayak ini udah teman-teman, ini dol ini. Dia udah dol, dia tidak mau ngunci di sisinya isi mur bautnya. Kalau seperti ini kan kayak kalau kalian itu misalnya pakai yang pakai karburator yang misalnya pas melepek pas busi itu kita bisa pakai kunci pas ya. Nah ini entah mas, ini yang paling masuk akal gini ya. Tadi kan kita putar pakai tang ya, pakai tang. Kunci pas kayaknya enggak ya, kayak kecil banget ini ya. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi ini udah dicopot ya, dan kita copotnya pakai tang teman-teman ujungnya, dan seperti inilah. Jadi ini murbautnya, dan ini kita udah copot. Mungkin karena lubangnya ini terlalu dalam ya teman-teman, seperti ini, sehingga ini tadi kayak ini jadi rusak nih ininya. Jadi dia tidak bisa dibuat untuk kunci tuh. Ini kayak udah dol gitu ya kan. Ini kan ada ini ya teman-teman, sigaran di sini. Ini dol. Kalau misalnya kita mau gunakan, kita harus paten kan ya. Misalnya kita ganti pakai ini ya, seperti ini. Kita perlu patenkan seperti itu. Jadi biar tidak dicopot-copot. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya isinya. Ini kayaknya ini bisa deh. Ini kalau misalnya kita gunakan untuk ini ya. Kalau ini untuk DJI Action 2 kan ininya untuk magnetiknya kan dia pakai kayak gini ya. Tapi kalau untuk action kamera yang lain itu ada yang modelnya gini. Modelnya kayak gini teman-teman. Seperti ini modelnya. Oke lah. Malah kita jadi ini ya, malah bongkar-bongkaran kayak gini. Ini juga nggak diperhitungkan sebelumnya teman-teman. Itu emang ini kelebihannya itu teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini tidak pakai ini ya, tidak pakai ini aja di sini langsung, untuk ininya itu materialnya ini langsung ditempelin sini, mungkin kita bisa modifikasi ya di sini. Kita bisa modifikasi di sininya ya, jadi nggak usah pakai kayak ginian gitu ya di sini tuh. Ini malah saya rasa itu lebih cocok ya kalau misalnya kita gunakan untuk ini gitu teman. Makanya tadi kita gunakan tanpa menggunakan ini. Kalau dengan ini tuh goyang oglak-aglik teman-teman, oglak-aglik ya, jadi oglak-aglik, sehingga tidak cocok juga di sini. Tetap bisa, cuman kalau misalnya kita bandingkan dengan tanpa ini tuh tadi lebih kokoh tanpa ini ya teman-teman.
teman-teman ya, tanpa ini. Tapi tadi masih aja di sini ya, ketika ini kita gunakan ngempleh. Ya ini akar permasalahannya itu di sininya gitu ya. Ini gitu. Dan untuk ini sendiri, untuk kakinya ini pun juga kan sebenarnya ini bisa digini kan gitu kan. Jadi ini bisa dipanjangkan sehingga kalau misalnya ini digunakan untuk DJI Action 2, yang ini teman-teman ini malah lebih cocok ya. Lebih cocok. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa si DJI Action 2 action kamera itu kan dia ringan ya teman-teman, ringan. Jadi ketika kita pakai ini, itu kalau ini kan dia di bawahnya ini kan dia lebih lebar ya. Jadi kalau misalnya ketiup angin dan lain sebagainya tidak gampang beraut. Jadi itulah teman-teman, seperti itu. Beda sama ini, kalau ini kan kecil. Cuman ini malah lebih cocok kalau misalnya kita gunakan pakai ini. Nah seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita itu ngujenginya segini. Jadi ini kayak model ini ya, di sini tuh gini. Nah jadi kenceng. Tuh kita bisa gunakan ini tuh ngevlog. Kalau misalnya di sini pas kita diamkan ya, ini di sini, ini kan karena ball ya, ini kita bisa rotate, bisa sesuai dengan angle yang kita mau. Memang ini untuk kaki-kakinya itu pendek, ini udah nggak bisa diapa-apain lagi karena udah maksimal. Nah ini hanya aja kalau posisinya diam kayak gini di tempat yang datar ini cukup oke, mantap gitu ya, seperti itu. Kayaknya dulu itu 6.000 kalau nggak 7.000. Materialnya plastik semua gitu teman-teman, jadi makanya murah itu sih. Ini 6.000 kalau nggak salah, 6.000 katakanlah ini 6.000, 12.000 sama ini ya, sama ini 11.000, berarti 12 ditambahkan 11, 23.000 ya total di sini. Kalau ini kayaknya 8.000 kalau nggak salah ya, 8.000 tambah ini 6.000 berarti berapa, 14.000 ditambahkan ini 11.000 berarti 20 berapa ya, 25an ya, seperti itu bro. Putar tripod yang kita beli ya, tripod yang murah, walaupun kita kan ada tripod yang besar juga. Nah makanya ini yang kadang kalau misalnya pas benar-benar prepare kita pakainya yang ini ya teman-teman. Cuman kalau pas kayak di kita konten-konten santai itu kayak males gitu lah, mau ini dipakai diarahin gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan ini memang beda ya sama yang kalau misalnya kalian beli yang nah ini dia si MT44, mungkin lebih ringkas ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai mana jauh lebih ringkas, tapi aku dulu pas mau beli itu masih belum jadi-jadi gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau masih sayang gitu ya, punya tripod sebelumnya kayak gitu teman-teman, dan itu tripodnya ini sekitar 100.000-an gitu ya. Nah seperti itu. Oke gitu teman-teman, jadi ada banyak sekali pilihan sebenarnya teman-teman di situ. Yang jelas di sini itu tadi teman-teman peruntukannya, jadi itu memang bisa seperti itu. Untuk yang ini kita udah gunakan di sini. Kenapa aku lebih suka yang ini gitu ya teman-teman? Ya itu karena itu tadi, ini kita bisa sambungkan ke sini, dan ini jauh lebih kokoh ketika kita gunakan pengambilan gambar yang ada di meja. Ininya juga tidak terlalu panjang juga, karena kalau misalnya kita bandingkan di sini kan itu makan ruang ya. Kalau misalnya segini, ini jauh lebih ringkas. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini ketika kita gunakan langsung rekaman, kita atur angle-nya karena ini udah ada ball di sini, itu bisa. Jadi kayak gitu. Full, ini full. Jadi kalau misalnya digunakan untuk konten itu jauh lebih bagus ya teman-teman, seperti itu. Jadi bisa konten sambil males-malesan kali ya, ini bisa teman-teman, seperti itu. Cocok juga kalau misalnya kalian konten. Terus di situ kalian itu install aplikasi yang namanya jadi aplikasinya itu Gen Landscape. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini sebenarnya cocok ya buat kalian yang mungkin tidak terbiasa langsung tag kayak gini. Ini aku nggak pakai ya teman-teman. Jadi aku lebih saya gunakan untuk melatih sinkronisasi antara otak, pikiran, dan langsung verbal ya. Nah kalau misalnya di sini kan kalau kalian adalah affiliate, saya rasa ini sangat cocok ya. Jadi di sini kalian bisa buat misalnya apa yang mau kalian bahas di situ. Misalnya di sini tuh material kalian ini, terus kalian riset dulu misalnya kayak gitu. Nah nanti kalian bisa gunakan ini untuk langsung membuat konten gitu teman-teman. Jadi misalnya di sini kita rekam, pause gitu. Nanti sembari kalian itu mencocokkan dengan ini kayak PowerPoint ya. Jadi modelnya kayak gitu, kayak PowerPoint. Dan ini bisa kalian masukkan poin-poinnya saja di sini, sehingga nantinya ketika kalian buat konten tuh kalian bisa lebih lancar ya kelihatannya teman-teman, seperti itu. Yang pertama kayak gitu ya, mungkin kalau nanti udah terbiasa kan nanti udah bisa langsung ngomong capcus ya, kayak gitu bro. Dan buat konten ini kalau sudah selesai, ini biasanya langsung di stop kayak gini, nanti dia udah langsung buat video teman-teman. Jadi ini bisa di pause juga seperti. Nah bisa download aja langsung ke Play Store, Gen Landscape. Bentar ya, kita coba cari namanya itu kamera. Oke ya teman-teman, seperti itu. Sehingga ketika kalian buat konten, kalian pakai tripod yang murah-murah kayak gini juga bisa menghasilkan video yang videonya itu bisa mungkin mengikuti generasi yang sekarang ya. Karena jujur aja di ini memang kebanyakan targetnya adalah umur 20-an ke atas ya teman-teman. Aku jarang sekali dapat penonton ini bisa akses statistiknya. Jadi aku jarang sekali dapat penonton yang di bawah 20 tahun gitu ya teman-teman. Seperti itu kan, 20 tahun kan biasanya sudah dijejeli konten-konten yang cepat banget ya, seperti itu. Dan mungkin konten yang cepat kayak gini itu itu bisa match ya ketika kalian itu pakai itu tadi. Kalian bisa sambil baca itu tadi ya teman-teman, sehingga kalian bisa improve lagi gitu ya, lebih terarah juga gitu ya, just like that. Cuman karena di sini tuh aku memang udah terbiasa nggak pakai ya teman-teman, nggak pakai kayak gitu kadang-kadang. Jadi tidak serta-merta aku kayak gini terus, enggak. Kadang-kadang juga pakai kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk konten-konten tertentu gitu ya, misalnya konten vlog dan sebagainya ya, nah itu bisa pakai itu gitu ya, sehingga itu lebih lebih terarah gitu ya, gitu teman-teman. Jadi seperti itulah ya. Jadi memang kayak gitulah konten kreator itu teman-teman. Jadi membuat konten, jadi tidak sekedar interaksi doang gitu. Jadi
Tapi karena sekarang itu kan ibarat kata gini teman-teman, kita kan menyampaikan apa yang misalnya kita itu pahami gitu ya, kita tahu pengetahuan yang kita miliki gitu ya. Nah seperti itu, dan mungkin pengetahuan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah seperti itulah ya teman-teman. Sebenarnya konsep dari konten creator itu ya seperti itu ya, pembuat konten itu ya. Jadi apa yang kamu kuasai ya, apa yang kamu kuasai di situ, keahlian apa yang kamu mau sampaikan, nah itu buat konten teman-teman, seperti itu. Tiap orang ada yang dia itu suka, katakanlah ya, suka buat kreativitas ya, dan ada juga yang dia review gadget kayak gitu. Review gadget itu juga sama, itu kan kalau misalnya orang nggak suka di situ, dia nggak memiliki rasa suka di situ kan juga susah gitu ya. Makanya kebanyakan orang yang review gadget itu karena dia tuh suka di teknologi gitu ya, just like that. Makanya dia buat konten itu, dan delalah kontennya itu dibutuhkan oleh orang lain, just like that. Nah seperti itu. Oke, jadi itu ya, dan ini paling nanti tak pasang untuk ini, dan tidak masalah teman-teman. Kalau misalnya nanti sudah kalian itu sudah menghasilkan teman, nah itu bisa ditingkatkan pelan-pelan kayak gitu. Jadi tidak harus langsung itu seperti itu ya, langsung, kecuali kalian itu cadongan itu pasti ya, misalnya pasti pemasukan yang pasti, nah itu beda lagi ya teman-teman ya. Kalian misalkan targetkan usaha kalian beli kamera DSLR yang super mahal, itu pasti kan kalian udah dapat nantinya bakalan balik modal gitu ya. Nah kalau misalnya enggak, itu susah teman-teman ya, susah juga. Walaupun sebenarnya kalau untuk itu bisa-bisa aja sih teman-teman ya, bisa tinggal itu kan ambilan resiko ya teman-teman. Tapi tidak semua orang itu juga dia bisa kayak gitu, bisa menanggung resiko gitu ya. Nah, jadi kayak apa ya, ya kan ya menanggung resiko pengusaha kan kayak gitu ya. Mau balik modal atau enggak kan nggak tahu juga kayak gitu. Dan permasalahan terbesarnya adalah ketika kalian tiba-tiba ada kebutuhan kayak gitu teman-teman ya, itu permasalahan terbesarnya. Makanya kenapa kok manfaatkan yang ada terlebih dahulu buat konten. Dan saya rasa itu tadi aplikasi yang tadi itu bisa digunakan untuk nge-boost teman-teman ya, terutama sekarang kan memang kan generasi Z dan seterusnya ya, yang memang mereka sudah terbiasa konten-konten cepet kayak gitu. Itu relatif ya, relate ya, itu relate kalian yang mungkin menargetkan ke situ, sehingga nanti apa yang kalian sampaikan itu bisa menjadi lebih kaya lagi gitu, just like that. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Dan kesimpulannya di sini, untuk yang ini itu cocok kita gunakan untuk DJI Action 2 teman-teman ya, kayak gini. Ya, kembalikan untuk yang ini kita bisa gunakan, nah hanya aja memang di situasi yang memungkinkan ya, misalnya yang datar di meja kayak gini teman-teman, seperti itu. Kelemahannya apa? Kelemahannya tadi karena ini teman-teman, ini adalah sumber kelemahan terbesar dari si ini. Sebenarnya kalau misalnya di sini dipangkas, ini nggak usah pakai kayak gini, ini bisa menjadi lebih kita pilih gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena memang di sini ininya juga sudah besar kayak ini, ininya juga panjang, kaki-kakinya ini bisa dilipat juga di sini ya, ini dan oke sini. Nah, jadi lebih di sini ini kelemahan yang ini tuh gitu teman-teman, seperti itu. Ini kelemahan banget soalnya teman-teman ya di sini, terlebih ketika digunakan di smartphone berat kayak A05s ini. Cuman kalau misalnya smartphone yang lebih ringan ya mungkin beda lagi ya. Dan kalau misalnya di sini kalian tetap memaksakan ini, saya lebih menyarankan tidak usah pakai ini ya teman-teman, tidak usah pakai ini karena ini cukup berat. Jadi ya udah kalian pakai ini aja langsung kalian gunakan ke situ. Tapi ya itu tadi tadi permasalahannya didol teman-teman di sini ketika kita copot. Jadi kalian buat saja permanen ya, jadi kalian buangin di situ gitu ya teman-teman. Dan ini untuk mengurangi agar dia itu tidak mengkleh gitu ya, tidak mengkleh, kalian bisa lem ya, di lem aja, itu jadikan permanen aja seperti itu teman-teman. Dan itu bisa kalian gunakan ini gitu bro. Oke, semoga ini bermanfaat buat kalian. Jadi nggak masalah kalian beli kayak gini, jadi sesuaikan dengan budget aja teman-teman, seperti biasa ya. Seperti di sini dulu ketika kita itu sampai sekarang, nah seperti ini. Jadi di sini aku punya beberapa platform yang berbeda-beda, tidak harus satu ekosistem teman-teman, tidak harus satu ekosistem. Nah seperti ini, yang penting kalau di sini, kalau channel kita di sini kita lebih ke budget ya teman-teman, lebih ke budget. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita belum mampu di situ, kita benar-benar sesuaikan dengan apa yang kita miliki sekarang ini gitu ya teman-teman. Jadi kita lebih ke tidak memaksa kita itu utang. Nah itu berat ya teman-teman ya. Utang itu berat itu kenapa? Karena yang namanya utang itu kita perlu mengembalikan. Nah seperti itu, makanya di sini ketika teman-teman itu menjaga itu teman-teman, ketika kalian buat konten, nah seperti ini, memakai perangkat yang lebih ringan, lebih enjoy karena kalian tidak kepikiran untuk itu. Nah sembari ketika kalian sudah punya bakal dapat, nah itu baru kalian bisa beli yang lebih bagus gitu ya langsung, karena kalian udah punya kepastian tuh pasti nanti bakal dapat. Kalian udah punya target itu ya, punya target, kalian akan balik modal langsung, just like that, seperti itu. Oke, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita coba edit semuanya di smartphone teman-teman. Jadi sekarang itu kita pakai untuk edit ya, edit video kita pakai ini dia. Jadi kita udah full ya, kita pakai InShot teman-teman. Jadi saya rasa ini nanti bakal jadi primadona di Android teman-teman. Karena untuk yang belah itu kan sudah berbayar ya, dan itu ya walaupun ini juga dia berbayar sebenarnya, tapi ini ada one time purchase teman-teman. InShot yang ada di Android sama InShot yang ada di, mungkin kalau kalian pakai iOS atau iPad, karena aku pakai ya, kita udah punya iPad 16 itu, kita bisa intip ya, kita bisa intip App Store gitu ya, dan kita lihat di situ ada InShot juga gitu ya teman-teman.
teman. Jadi kan modalnya juga sama sih. Kalau misalnya kalian udah beli di iPad, itu juga bisa dijalankan di iOS ya. Mungkin beberapa, tidak semua gitu ya. Harganya jauh lebih murah yang ada di Android teman-teman. Jadi one time purchase artinya kalian beli sekali, jadi nggak harus kalian kepikiran masalah langganan bulanan di sini. Dan dari segi fiturnya di sini sudah mantap banget, teman, seperti ini. Mungkin nanti kita bahas yang Quizshot atau enggak di Rahman Cyber ya teman-teman, tapi ini sekilas saja. Ini udah ngeri ya, udah komplit. Jadi aku nanti paling editnya aku pakai ini ya teman-teman. Jadi sekarang aku udah ngeditnya full pakai InShot ya teman-teman. InShot punya LumaFusion ya. Oke, itu yang kita gunakan dulu pas di sini di Chromebook teman-teman, LumaFusion. Karena memang kalau di Chromebook itu yang paling bagus adalah LumaFusion teman-teman. Nah, sedangkan di sini untuk yang InShot itu saya rasa itu bakal jadi prima donasi ya. Terlebih tanpa iklan ya, yang kita beli one time purchase itu tadi, dan ini sudah bisa ngeri banget. Ini pokoknya ngeri banget sehingga kita pakai InShot. Nah, seperti ini untuk ngedit. Oke, udah ya. Jadi di sini kita akan coba workflow memakai ini langsung ya di sini di Rahman Cyber. Berarti kita langsung editnya di smartphone ini A16 5G. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.